beberapa obat kalau dikonsumsi kemudian si pasiennya itu mengkonsumsi alkohol, itu bisa entah mencegah penyerapannya atau malah meningkatkan penyerapannya sehingga orangnya lebih cepat mabok gitu loh. Oke. Jadi alkohol, susu termasuk juga beberapa minuman yang nggak boleh. Kalau Terus kopi, Dok? beberapa Kopi atau mungkin soda? kopi, kalau soda biasanya obat-obat yang berkaitan dengan lambung Mm-mm. biasanya tidak diperkenankan untuk minum soda karena malah akan memperberat penyembuhannya gitu. Mm-mm. Tapi untuk teh, kopi karena dia mengandung tanin, Mm-mm. dia akan mengganggu fungsi penyerapan zat besi. Jadi biasanya kita nggak sarankan kalau kita mengobati anemia karena kekurangan zat besi gitu. Jadi kalau minum tablet tambah darah sebaiknya tidak minum teh. Mitosnya yang pertama, bener gak sih kalau obat itu harus diminumnya setelah makan? Nah, ini paling sering nih. Bisa gak sih kita misalkan tiba-tiba bangun tidur, aduh, belum minum obat, ya udah langsung minum obatnya tanpa makan. Itu sebenarnya apa yang benar? Ini juga merupakan pertanyaan yang harusnya secara otomatis sudah dijelaskan oleh dokternya dan apotekernya. Dan biasanya kalau di keterangan cara minum obat itu ada kan berapa kali berapa sebelum sesudah Oh, makan iya. gitu kan. Itu dilingkarin gitu. Jadi cuman kan kebiasaan literasi orang Indonesia tuh masih belum cukup baik ya. Iya. Jadi kadang-kadang membaca instruksi itu sekilas doang gitu. Sebetulnya ada dituliskan. Setiap obat berbeda. Ada obat yang sebelum makan harus dikonsumsi, ada yang sesudah makan harus dikonsumsi. Ini berkaitan dengan sifat obatnya, karena obat-obat yang sifatnya asam yang bisa mengganggu lambung biasanya dikonsumsinya setelah makan. Tetapi obat-obat yang mungkin bekerjanya itu lebih baik pada saat perut kosong atau obat-obat yang untuk melindungi atau melapisi lambung biasanya sebelum makan. Banyak obat-obat yang berkaitan sebelum makan dan sesudah makannya. Banyak juga obat yang terserah lo deh, lo mau sesudah makan boleh, sebelum makan boleh gitu kan, terserah gitu. Dan ini wajib dipatuhi supaya penyakitnya lebih cepat sembuh. Oke. Jadi harus diperhatikan ya bagaimana keterangannya, apakah dihabiskan setelah makan atau bisa diminum sebelum makan. Yang selanjutnya, Dok, bener nggak sih Ya, kalau minum obat itu nggak boleh sambil minum susu? Soalnya ada juga nih yang bilang kalau tergantung Mm-mm, tergantung obatnya. tergantung obatnya. Ada beberapa berarti yang nggak boleh minum obat habis minum susu gitu. Misalnya tablet tambah besi, Mm-mm. sebaiknya tidak dengan susu, tapi Oke. sebaiknya dengan sesuatu yang ada vitamin C-nya. Tidak juga dengan teh, Oke. tapi tidak semua obat. Tidak Tidak semua semua obat. obat. Oke. Jadi tanyakan kepada apotekernya, Mm-mm. ini diminumnya bagaimana? Boleh nggak pakai air putih? Boleh nggak pakai air teh? Paling aman sebetulnya air putih. Paling aman air Air putih. putih susu dong ya, air bening, air Air minum. mineral. Tapi ada nggak sih, Dok, minuman yang sebaiknya tidak dikonsumsi setelah minum obat? Minuman. Mm-mm. Atau ya udah Eh, bebas kalau mau abis minum obat mau alkohol misalnya ya. Mm-mm. Beberapa obat kalau dikonsumsi kemudian si pasiennya itu mengkonsumsi alkohol, itu bisa entah mencegah penyerapannya atau malah meningkatkan penyerapannya sehingga orangnya lebih cepat mabok gitu loh. Oke. Jadi alkohol, susu termasuk juga beberapa minuman yang nggak boleh. Kalau Terus kopi, Dok? beberapa Kopi atau mungkin soda? kopi, kalau soda biasanya obat-obat yang berkaitan dengan lambung biasanya tidak diperkenankan untuk minum soda karena malah akan memperberat penyembuhannya gitu. Tapi untuk teh, kopi karena dia mengandung tanin, dia akan mengganggu fungsi penyerapan zat besi. Jadi biasanya kita nggak
disarankan kalau kita mengobati anemia karena kekurangan zat besi gitu. Jadi kalau minum tablet tambah darah sebaiknya tidak minum teh misalnya. Oke. Nah yang terakhir dok, benar nggak sih kalau makan obat dalam waktu yang lama itu bisa merusak ginjal? Ini agak susah menjawabnya. Mm-mm. Jika obat itu dikonsumsi dengan indikasi yang tepat, dengan dosis yang tepat, dengan cara minum obat yang tepat, biasanya tidak. Tapi memang ada beberapa jenis obat yang cenderung berpotensi meningkatkan resiko untuk terjadinya gangguan di ginjal. Tapi biasanya dokternya akan menghitung apa ya, manfaat dan mudaratnya ditimbang dulu mau dikasih apa enggak gitu. Makanya kalau bisa nggak sakit jangan sakit. Terus kadang-kadang obat malah misalnya nih ya, obat penurun gula darah, obat hipertensi gitu. Kita minum terus sampai bosan gitu. Nanti ginjalnya rusak, nanti hatinya rusak. Justru kalau tekanan darahnya tidak terkendali dan gula darahnya tidak terkendali, maka ginjal dan hatinya juga rusak. Maka kalau memang takut minum obat, kontrol secara teratur, lakukan gaya hidup yang tepat untuk membantu supaya obat itu bisa dikurangi, syukur-syukur bisa dihilangkan gitu. Tapi nggak serta-merta takut terus langsung menghentikan obatnya tanpa konsultasi dengan dokter, malah bahaya. Jadi lagi-lagi tergantung penyakitnya apa dan juga ya harus tergantung. Oke, dan harus juga dikomunikasikan dengan dokternya juga ya. Iya, iya.